Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viner Wibowo akan menjelaskan materi persamaan gelombang dan senar bergetar. Pertama, penurunan rumusnya. Misal kita memiliki senar yang sangat fleksibel dan ditahan di kedua ujungnya. Jika kita memetik senar, senar akan mulai bergetar. Kita yang menentukan bentuk getaran ini. Untuk itu, kita menentukan persamaan universal parsial, yaitu persamaan gelombang yang harus dipenuhi oleh fungsi posisi senar. Misalkan senar memiliki panjang L dan ditahan di titik ujung 0,0 dan 0,0 seperti pada gambar 2.5. Gerakan senar jelaskan oleh fungsi posisinya. Ux, T tinggi senar pada titik X waktu T. Sedangkan di gambar 2.6 ini adalah grafik potongan kecil senar sepanjang delta X. Yang mana gaya yang bekerja pada ujung-ujung senar tersebut adalah tegangan T. Yang masing-masing membentuk sudut θ 1 dan θ 2 terhadap sumbu X. Karena senar naik turun, maka yang ditinjau atau yang dilihat adalah komponen vertikal dari tegangan. Yang mana gaya vertikal di kirinya adalah T sin θ 1, sedangkan T sin θ 1 dan T sin θ 2. Kemudian di asumsi potongan senar tersebut, yang pertama gravitasi dapat diabaikan. Yang kedua lengkungan kecil, dan yang ketiga tegangan sama di sepanjang senar. Karena UX adalah kemudian senar, maka kita memiliki tan θ 1 sama dengan UX eh, X, T. Dan tan θ 2 UX dalam kurung X tambah delta X, T. Ini memberikan hubungan nonlinear antara sudut θ 1, θ 2, dan fungsi U. Untuk mendapatkan hubungan linear, kita membuat asumsi UX kecil. Dalam kasus ini, θ 1 dan θ 2 juga kecil. Dan karena sudutnya kecil, maka tan θ menghampiri θ dan menghampiri sin θ. Hal ini bisa dicek dengan deret Taylor untuk fungsi-fungsi berikut, yang mana tan θ sama dengan θ ditambah θ pangkat 3 per 3, dan seterusnya. Sedangkan sin θ sama dengan θ dikurang θ pangkat 3 per 6 tambah seterusnya. Karena sudutnya kecil, maka tan θ menghampiri sin θ. Jadi, T sin θ 1 juga menghampiri TUX X, T, dan T sin θ 2 juga menghampiri TUX X tambah delta X, T. Sehingga total gaya vertikal yang bekerja pada elemennya adalah T dalam kurung UX X tambah delta X, T dikurang UX X, T. Kemudian dengan konsep hukum kedua Newton, yaitu F sama dengan ma, maka akan dicari gayanya, di mana ma sama dengan rho delta X dikali A, di mana rho delta X ini adalah massa elemen, dengan rho adalah rapat massa linear konstan. Sedangkan A ini percepatan, maka percepatan bisa dituliskan sebagai turunan kedua dari fungsi U, yaitu UTT. Turunan kedua dari fungsi U terhadap waktu. Lalu karena tadi diketahui F sama dengan T besar tan θ 2 dikurang tan θ 1, dan F tadi adalah MA atau bisa disubstitusi dengan rho delta X dikali turunan kedua terhadap T, maka rho delta X UTT ini sama dengan T besar tan θ 2 kurang tan θ 1. Kemudian masing-masing ruas kita kalikan dengan 1 per rho delta X. Maka didapatkan UTT sama dengan T per rho delta X dikali do U per do X dalam kurung X tambah delta X, T dikurang do U per do X kurung X, T. Do U per do X, X tambah delta X, T ini
dari tan theta 2 karena tan theta 2 tadi menghampiri nilainya dengan U X tambah delta X, T. Begitu pula dengan tan theta 1 yang menghampiri U X, T. Lalu karena tetanya kecil, kita bisa buat hmm, ini menjadi lim delta X menuju 0, dou per 2X, X tambah delta X, T dikurang dou per 2X, X, T per dou X. Karena ini berbentuk turunan kedua terhadap X dengan definisi limit, maka ini dapat ditulis UXX. Sehingga UTT sama dengan T per rho kali UXX. T per rho ini bisa kita ganti menjadi C kuadrat. Sehingga UTT sama dengan C kuadrat UXX. Yang mana ini adalah persamaan gelombang dengan C kecepatan gelombang. Yang kedua adalah contoh penerapan dan penyelesaian. Yang pertama, getaran longitudinal pada batang. UX, T simbang horizontal kiri kanan dari penampang batang yang awalnya berada di posisi X pada waktu T. Dan U memenuhi solusi UTT sama dengan K UXX, di mana K adalah modulus yang. Yang kedua, getaran torsional pada batang, yaitu theta X, T, sudut puntiran relatif dari penampang batang yang terletak di posisi X pada waktu T. Dan U memenuhi theta TT sama dengan C kuadrat theta XX. Yang ketiga adalah arus listrik dalam kabel panjang terinsulasi yang memenuhi UXX sama dengan A besar, C besar, UTT. Contoh soalnya adalah ini, yang mana di sini akan ditunjukkan penambahan suku kedalaman menghasilkan persamaan gelombang teredam atau disipatif, yaitu UTT sama dengan C kuadrat UXX kurang beta dikali UT. Jawab. Diasumsikan senar bergetar dalam suatu medium yang memberikan resistansi. Karena di soal diketahui senar bergetar dalam suatu medium memberikan resistansi. Kemudian juga diasumsikan gaya redaman persatuan panjang diasumsikan sebanding dengan kecepatan vertikal senar, sehingga F redaman atau Vsec sama dengan min beta dikali UT dikali delta X. Tanda negatif ini artinya berlawanan arah, sehingga gaya total vertikal menjadi eh, F sama dengan T dalam kurung UX dalam kurung X tambah delta X, T dikurang UX X, T dikurang B kali U theta. Dengan hukum Newton 2, maka dengan hukum Newton 2 tadi kan M dikali A sama dengan rho delta X dikali UTT. Berarti rho delta X UTT sama dengan T tan theta 2 dikurang tan theta 1. Nah, kemudian dengan menggunakan F redaman tadi, maka nanti dikurang F redaman. Maksud saya dijumlah dengan F redaman. Sehingga T UX X tambah delta X, T dikurang UX X, T dikurang beta U theta. Yang mana ini tadi kan UXX. Sehingga T per rho dikali UXX. Kurang B theta dikurang beta UT per rho. Beta UT per rho ini karena masing-masing ruas dikalikan dengan 1 per rho delta X. Sama seperti yang penurunan rumus persamaan gelombang tadi. Sehingga nanti didapat UTT sama dengan C kuadrat UXX dikurang beta aksen UT. Yang mana C kuadrat ini adalah T per rho. Dan B aksen ini B per rho. Sehingga dengan mengasumsikan bahwa gaya redaman persatuan panjang sebanding dengan kecepatan vertikal, maka dapat ditunjukkan bahwa hasilnya sama dengan UTT sama dengan C kuadrat UXX kurang beta U theta. Kesimpulannya adalah persamaan gelombang memiliki bentuk UTT sama dengan C kuadrat UXX, yang mana C kuadrat ini sama dengan T per rho. Dan C adalah kecepatan gelombang. Aplikasi atau penerapan persamaan gelombang ini adalah getaran longitudinal pada batang, getaran torsional pada batang, arus listrik dalam kabel panjang terinsulasi, dan persamaan gelombang teredam yang ada di contoh soal tadi.
Ini adalah referensinya. Cukup sekian penyampaian materi dari saya. Jika ada salah dan janggal, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.